Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk Matsama MTS Syarif Hidayah Doro tahun pelajaran 2021 atau 2022 untuk materi kelima yaitu tentang robotik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Subur Mukti Wibowo, guru MTS Syarif Hidayah Doro, pengampu mata pelajaran fikih dan Al-Quran Hadis. Di sini untuk materi robotik ini berkaitan dengan teknologi ya, di mana teknologi bisa menunjang kreativitas manusia, khususnya bagi siswa atau siswi MTS Syarif Hidayah Doro yang baru atau tahun pelajaran 2021-2022. Oke, langsung saja masuk ke pengertian robotik. Di sini untuk robot atau robotik adalah perangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain kecerdasan buatan. Nah, dari definisi robot di atas itu kata kunci yang dapat menerangkan pengertian robot atau titik poinnya ya supaya kalian mudah. Yang pertama, dapat memperoleh informasi dari lingkungan tapi melalui sensor, karena kan robot jadi tidak bisa memperoleh informasi secara langsung, harus melalui sensor. Yang kedua, dapat diprogram. Yang ketiga, dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Nah, ini titik poinnya seperti ini. Kalau robot itu dapat melaksanakan beberapa tugas yang berbeda. Nanti di bawah ada materi mesin, itu hanya khusus tugas tertentu saja. Yang keempat, bekerja secara otomatis. Yang kelima, cerdas atau intelijen. Yang keenam, biasanya ya digunakan untuk industri atau di pabrik-pabrik seperti itu. Kemudian jenis-jenis robot atau beberapa contoh jenis robot. Yang pertama yaitu robot bergerak atau mobile robot. Di sini maksud dari mobile robot adalah robot yang dapat berpindah tempat. Juga sering diidentikan dengan robot yang berjalan menggunakan roda ya. Jadi robot yang beroda, nah itu namanya robot bergerak atau robot mobile. Yang kedua yaitu robot tangan atau manipulator. Sesuai dengan namanya, robot ini digunakan atau merupakan robot yang bentuknya manipulasi atau meniru bentuk makhluk lain. Contoh seperti kepiting yang seperti ini ya. Kalau kalian sering nonton SpongeBob, nah itu Mr. Krab. Ada tangan seperti capit seperti itu. Tetapi yang ditiru tidak perlu seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup, cukup sebagian saja. Tadi manipulator, misalkan tangannya saja atau kakinya saja. Nah, itu seperti itu, robot manipulator atau robot tangan. Yang ketiga, robot humanoid atau robot yang menyerupai manusia. Di sini bentuknya hampir sama seperti manusia. Dalam artian memiliki kepala, memiliki tangan, memiliki kaki, dan fungsinya juga hampir sama dengan manusia. Dapat berjalan, dapat duduk, bisa menari, dan semua hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Nomor 4, robot berkaki atau legged. Di sini robot berkaki sebenarnya mirip serangga yang memiliki banyak kaki. Mulai dari yang berkaki 2 atau istilahnya biped ya, sampai yang berkaki 8 yaitu hexaped. Dan mungkin ada yang lebih banyak lagi dari jenis robot berkaki yang lain. Mungkin kan kalian pernah lihat
kejuaraan robot atau kompetisi robot ya. Di sini kan ada robot berkaki seperti laba-laba berjalan atau apapun lah, pokoknya yang berkaitan dengan kaki, biasanya mirip serangga biasanya. Yang kelima robot terbang atau flying robot. Di sini sesuai namanya ya, berarti robot tersebut bisa terbang, baik menggunakan baling-baling seperti quadcopter kalau kalian tahu, maupun yang menggunakan sayap seperti burung. Kemudian robot underwater atau robot dalam air. Di sini robot underwater dirancang untuk bergerak dan berenang dalam air tanpa merusak komponen yang ada di dalam robot. Dan yang terbaru, mungkin kalian kan pernah lihat tragedi tenggelamnya KRI Nanggala ya. Di sini untuk pencarian itu kan yang menemukan robot ya. Nah, itu namanya robot underwater atau robot dalam air. Karena tidak mungkin kalau manusia sendiri yang menyelam kemudian mencari bangkai kapal, itu sangat sulit dan tidak mungkin. Makanya butuh bantuan robot, dalam hal ini robot underwater atau robot air, dalam air. Ini ada contoh rangkaian robot sederhana ya. Ini robot manipulator. Kalau kalian pernah lihat seperti itu, rangkaian robot yang sederhana. Mungkin kalian juga bisa menciptakan robot sendiri di rumah. Kemudian di sini ada tokoh robotik Islam. Untuk tokoh robotik Islam itu namanya Al-Jazari ya. Al-Jazari lahir tahun 1136 di Turki. Beliau adalah seorang insinyur yang merangkap ahli matematika hingga pengrajin. Berarti beliau kreatif. Beliau seorang pengrajin, ahli matematika, kemudian menemukan berbagai solusi untuk memudahkan pekerjaan. Nah, beliau akhirnya membuat sebuah robot. Oleh sebab itu, tak salah bila dia akhirnya mampu menemukan berbagai macam alat-alat sederhana yang menjadi cikal bakal robot saat ini. Lewat bukunya yang berjudul The Book of Knowledge of Mention Davis, Al-Jazari memperkenalkan sekitar 100 alat berbasis teknologi mekanik beserta tata cara untuk membuatnya. Jadi luar biasa sekali ya. Tidak hanya dunia barat yang mampu menemukan berbagai hal, di sini tokoh Islam juga banyak. Salah satunya di bidang robotik yaitu Al-Jazari. Kemudian manfaat robot. Di sini manfaat robot banyak sekali ya. Tapi secara umum kegunaan robot adalah menggantikan kerja manusia yang membutuhkan ketelitian dan mengurangi resiko cedera atau kecelakaan sebagai alat bantu manusia dalam melakukan eksperimen ilmiah. Kemudian untuk dapat bekerja di tempat yang berbahaya bagi manusia sebagai media bagi manusia. Nah, kebutuhan sains pada zaman sekarang kan otomatis kalau tidak ditopang dengan teknologi yang memadai, manusia akan sulit menemukan penemuan-penemuan yang baru, khususnya di luar angkasa atau tata surya. Itu banyak sekali robot-robot ciptaan manusia yang meneliti bagian dari luar angkasa. Nah, yang kemarin tadi saya sudah jelaskan, membantu manusia dalam melakukan eksperimen dan bekerja di tempat yang berbahaya. Contohnya tadi tragedi KRI Nanggala ya, itu kan yang mencarikan sebuah robot. Kemudian kita bergeser ke mesin supaya kalian tahu perbedaan antara robot dan mesin. Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau alat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Sama-sama mempermudah. Biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pemicu, mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran yang melakukan tugas yang telah disetel atau diprogram.
Kemudian manfaat mesin mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan, memaksimalkan pekerjaan, memaksimalkan kreativitas kita ya. Oke, contoh mesin. Di sini ada gitar, ada piano. Nah, kalau tidak ada mesin, otomatis input suara ke sound itu kan nggak ada, harus ada mesin, harus di input. Kemudian perbedaan yang dasar atau mencolok antara robot dan mesin. Mesin hanyalah alat yang didefinisikan untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan robot dapat melakukan tugas apapun yang diberikan kepadanya melalui pemrograman. Kalau mesin hanya satu tugas, kalau robot itu bisa multifungsi ya. Kemudian yang kedua, robot adalah sesuatu yang menghidupkan dan mematikan sendiri dan melakukan hal itu tanpa campur tangan manusia, menyentuh, mengirim sinyal dan lain sebagainya. Yang ketiga, mesin adalah benda yang memiliki mekanik, elektronik, dan firmware, tetapi membutuhkan campur tangan manusia untuk bekerja. Seperti contohnya apa? Printer ya. Anda mengirim sinyal yang memerintahnya untuk mencetak, bukan memerintahkannya untuk mencetak. Kemudian keluar dari materi untuk fasilitas MTS Syarif Hidayah Ndoro yang untuk meningkatkan kreativitas berkaitan dengan teknologi ya. Yang pertama yaitu lab komputer. Di sini era digital dan pandemi masa sekarang, kita itu dituntut untuk kreatif. Adanya pandemi bukan berarti harus menghentikan langkah, namun harus menjadikan sebuah tantangan bagi pemerintah, guru, khususnya kalian ya siswa, serta peran orang tua untuk tetap melakukan kreasi dan menggali potensi anak-anak negeri. Di sini di masa pandemi, jika kalian menguasai komputer, terutama seni desain grafis, video kreator, anak-anak bisa memanfaatkan bakat kalian ya untuk mengembangkan usaha khususnya secara online. Contohnya bisa menjadi YouTuber, konten kreator, jual beli online, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan online di masa sekarang itu sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua, studio musik. Nah, di sini fasilitas yang terbaru di MTS Syarif Hidayah Ndoro yaitu studio musik. Di sini apabila kalian bisa bermain musik atau mempunyai bakat, hobi di bidang musik, baik segi suara atau bermain alat musik, kalian bisa mengembangkan bakat kalian di MTS Syarif Hidayah Ndoro. Seperti yang ada di dalam gambar ya, slide berapa. Nah ini mungkin gambarannya seperti ini nanti studio musik di MTS Syarif Hidayah Ndoro. Untuk keyboard sudah, drum, bass, dan gitar nanti sudah ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama yaitu mencari contoh robot beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, carilah contoh mesin beserta fungsinya. Oke, nanti tugas kalian dikumpulkan ke sekolah ketika aktif berangkat ke sekolah. Karena untuk sementara masih daring, jadi kalian belum bisa mengumpulkan. Ketika sudah aktif, tugas kalian jangan lupa ya dibawa, dikerjakan di kertas sobekan. Kemudian pengumpulan diserahkan ke guru pemateri mas sama. Dalam hal ini ke saya ya. Nanti kalian mengumpulkan materi tugas robotik ke saya. Mungkin itu saja dari saya untuk penutup. Ini ada sedikit kata-kata, tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Jangan lupa jaga diri kalian dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga kalian sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.